Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Allah kita bersungguh hati, berhajat atas semua pekerjaan kita ini insyaallah menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kerugian seorang manusia di hadapan Tuhannya manakala tak bertemu antara pekerjaan dan amal. Pekerjaan itu bukan amal, tapi semua amal harus ada di dalam pekerjaan. Ini dua hal yang bisa simbiosis tapi sulit kalau tidak dipaku dengan niat. Makanya bagaimana mengcreate bahwa pekerjaan itu menjadi amal? Yang pertama, memastikan bahwa hajat daripada semua aktivitas kita itu berkolaborasi antara tujuan keduniaan dengan lillahi ta'ala. Saya bilang berkolaborasi karena kalau menafikan tujuan dunia itu sulit. Meskipun kalau ditanya dalam pendekatan tasawuf, banyak orang-orang yang berhasil mematikan hajat dunia untuk pekerjaan dunianya. Tapi bagi orang awam mungkin seperti kita masih sulit menafikan, menghilangkan ada tujuan dunia dalam setiap aktivitas dunia kita. Makanya saya katakan mengkolaborasikan. Jadi apa efeknya? Efeknya akan muncullah nanti orang-orang ketika dia bekerja lalu dengar azan, maka hajat untuk sholat tidak hilang meskipun belum berhasil melakukannya di awal waktu. Nah itu dia. Itu grid yang paling sederhana. Naik di atasnya lagi, mencoba menguatkan diri agar melaksanakannya di awal waktu. Naik lagi gridnya di atas, tidak hanya cukup sekedar melaksanakan sholat di awal waktu, dikemas dengan amal-amal yang kelihatannya kecil tapi sangat memberi efek kepada diri. Apa itu? Ya terserah, sholat sunnah kah, qiraah Quran minimal 3 ayat kah misalnya, i'tikaf kah, atau ada rezeki yang berlebih lalu berinfak kah. Nah inilah yang menjadi bagian dari kolaborasi orang-orang yang berhasil menjadikan semua aktivitas dunianya adalah cerminan amal solehnya. Itu wilayahnya mahdoh. Mahdoh itu ibadah yang ritual. Apa efeknya kepada sesuatu yang unritual atau yang ghairu mahdoh? Sensitivitas kita hidup ketika kita keluar dari masjid atau dari tempat iktikaf kita keluar, sensitivitas kita berada di ruang publik itu hidup. Bagaimana sensitivitas yang hidup di ruang publik? Kemampuan atau kepekaan kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bisa kita mudahkan urusannya akan menjadi menguat. Jadi inilah sebenarnya akses hubungan antara hablum minallah dan hablum minannas. Jadi enggak apa ya, los lah situ gitu kan, ada gitu. Los lah gitu. Enggak yang begitu sikap yang muncul, tapi sikap yang muncul itu setidaknya ada kepedulian, meskipun kepedulian kita itu minimalis, paling tidak komentar. Nah, inilah yang diperlukan dari kita ini semua, Pak. Karena apa? Kelemahan kita di masa modern ini, orang-orang modern seperti kita ini, kelemahan kita sekaligus kelebihan kita itu individualistik kita sangat eksklusif. Saya ulangi ya, individualistik kita sangat eksklusif. Semua ini ada penyakitnya di diri kita, termasuk saya, termasuk siapapun. Merasa tidak punya kepentingan dengan orang lain, tidak punya efek
kalaupun membantu, tidak punya hubungan kalaupun seandainya ada. Jadi ini yang membuat kita akhirnya berpisah antara diri kita dengan amal yang harusnya bisa kita kerjakan. Jadi karena kitabnya Syajaratul Ma'arif, yang kitab ini cenderung ada suasana fikihnya, suasana akhlaknya, suasana akidahnya, suasana falsafahnya juga ada. Jadi ini manusia, contoh ya, ini kebaikan. Kadang-kadang kebaikan itu mendekat-dekat kepada diri kita, tapi kita menjauh-jauh darinya. Ini problemnya. Maka apa sinyalirnya? Kalau kebaikan mendekat ke kita, sebenarnya kebaikan ini, amal ini, kepengen berteman akrab sama kita. Bagaimana kebaikan yang mendekat ke kita? Kalau saya ditanya urusan mahdoh, telinga masih sering mendengar azan, itu kebaikan dekat ke kita. Udah, ada orang yang datang kepada kita berharap ada kemudahan yang datang dari kita, bukan hanya urusan finansial, bukan hanya urusan uang, tapi urusan apapun. Itu kebaikan berarti dekat kepada diri kita. Nah, pertanyaannya, kebaikan yang mendekat ke kita ini kita gunakan nggak? Pertanyaan ini yang payah dijawab, Pak. Karena nanti ada saatnya kebaikan itu jauh dari diri kita, dan justru kita yang mencari-carinya. Nah, itu. Makanya salah satu kemudahan yang Allah hadirkan bagi kita ini adalah Allah memberi kita tempat, yang di tempat itu bisa kita memudahkan banyak orang, dan aspeknya adalah kebaikan itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah pengantar daripada ceramah kita hari ini. Kita mulai di halaman 168 ya. Kemarin kan kita masih preambel. Kita bicara tentang taubat, karena nanti ada hubungannya dengan yang saya sampaikan yang tadi ini. Faslun fit taubah. Jadi ini kitab tebal, di kirinya ada teks Arabnya, di kanannya ini ada terjemahnya. Gini. Jadi bagi yang mau baca teks Arabnya agar merasa lebih punya zauq, rasa, silakan. Tapi saya termasuk melihat bahwa terjemahan yang ada di dalam kitab ini hampir sempurna 100% daripada apa yang dipesankan oleh teksnya. Jadi kalaupun kita padakan membaca teks Indonesianya, sepadanlah dengan apa yang dimaksud daripada teks Arabnya. Karena ada juga beberapa kitab dia justru jauh keluar daripada teks aslinya. Kenapa? Karena penulisnya berimprovisasi memberi pemahaman di dalam. Kira-kira gitu ya. Jadi pembukanya Allah mengatakan, kalau Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an. Itu ada dalam An-Nur ayat 31. Allah mengatakan, berfirman, tubu ilallahi wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah engkau jami'an, sekalian. Kenapa Allah sebut jami'an? Kolektivitas. Maknanya bisa dua. Pertama, makna yang sifatnya eksternal, yang kedua makna yang sifatnya internal. Bagaimana makna eksternal itu? Bahwa tidak sempurna taubat yang engkau ekspresikan di dalam dirimu kalau kau tidak memberi warna kepada orang-orang di sekitarmu. Jadi taubat itu jami'ah, nggak boleh individu. Jadi kalau ada orang di rumah cuman dia sendiri yang taat, itu masih tumpur gitu, Pak. Harus semua, kolektif. Kalau kita merujuk daripada ayat yang Allah sampaikan, An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an. Maka apa nilai yang dipesankan oleh ayat ini? Tidak boleh engkau diam, memberhentikan lisan pada urusan mengajak orang kembali kepada jalan yang hak. Pak Ustadz, bagaimana saya tahu bahwa jalan orang itu yang hak atau yang tidak hak? Sebenarnya ngukurnya sederhana, nggak ada yang sulit. Ngukurnya itu pertama dia jaga sholat nggak? Yang kedua dia tutup aurat nggak? Yang ketiga dia hindarkan diri dari fitnah nggak? Ini sebenarnya ekspektasinya sudah ekspektasi vertikal dan horizontal. Jadi kalau ketemu sama orang,
Ini hati-hati nih, model yang begini ini sebenarnya bahaya kalau sering-sering diucapkan ya. Saya Ustadz jujur aja lah, ini saya jujurnya cakap-cakap orang-orang lapangan lah ini ya. Gitu. Kalau bantu-bantu orang, udah banyak kali saya bantu orang Ustadz. Tapi kalau sholat inilah yang malas saya Ustadz. Ini bahaya nih kalimat-kalimat gini Pak. Karena begini, tak pernah sempurna jalan horizontal, jalan kemanusiaanmu kalau engkau tidak mengekspresikan rasa taatmu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan jalan tauhid. Jadi kalau ketemu kita sama orang-orang yang model begini, tetap harus kita beritahu kepada dia bahwa sholat itu bukan sesuatu yang bisa ditukar-tukar dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan di tengah manusia. Walaupun sebenarnya kebaikan di tengah manusia itu, di tengah masyarakat itu harus menjadi hasil atas sholat yang kita laksanakan. Itu satu ya. Yang kedua, kalau itu tadi ekspektasinya adalah eksternal. Jadi kalau kita di rumah punya istri, punya suami, punya anak, pastikan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita ini adalah orang-orang yang masuk dalam golongan orang yang bertaubat. Siapa itu orang yang golongan yang bertaubat? Pertama, dia orang-orang yang terus berada di jalan yang benar, yang diperintah Allah. Yang kedua, tidak bersengaja mengerjakan yang dilarang Allah. Yang ketiga, tidak bercita-cita pada kejahatan. Yang keempat, tidak bersukacita kepada kebatilan. Jadi ada orang yang bersukacita kepada kebatilan. Ini kalau bicara efek dari taubat ya Pak. Jadi ada model orang begini. Aku Ustadz dulu kalau waktu muda, mabuk aja kerja Ustadz. Nggak ada tuh di kantorku itu cuma aku lah raja mabuk, nggak ada yang lain tuh Pak. Kira-kira gitu. Sebenarnya kalau kita bicara pada kapasitas taubat, orang taubat itu salah satu indikator yang diberikan Allah kepada dirinya adalah dia ini memiliki rasa malu atas dosa yang pernah dia lakukan, sehingga dia nggak mau menceritakannya lagi. Itu sebenarnya salah satu ciri-cirinya. Jadi kalau masih ada orang yang bangga-bangga kepada dosa masa lalunya, berarti dia belum malu kepada dosa yang pernah dia lakukan. Nah ini ya, apalagi seorang perempuan misalnya mengatakan begini, aku dulu nih playgirl nih, ya, cowokku dulu ada 14 orang. Dia omong itu kemana-mana gitu. Misalnya walaupun itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, tapi kalau dia sudah menjadikan taubat sebagai warna dalam hidupnya, akan tertutup matanya untuk melihat masa lalu itu sebagai sebuah kegembiraan. Nah disinilah letak ya, saya pernah ditanya ketika konsultasi suami istri di MUI, Ustadz, suami saya ini nggak mau jujur tentang masa lalunya. Jadi saya ini curiga sama dia. Saya bilang, nggak perlu masa lalu itu diceritakan, untuk apa? Jadi kadang-kadang kita ini kepengen semuanya harus terbuka, ya. Tapi kan perlu Ustadz, biar saya tahu siapa mantan pacarnya dulu, nggak penting itu. Jadi ini Pak. Makanya tabiat yang paling baik antara suami dan istri di rumah, begitu engkau berakad kepada suami dan istrimu, maka masa lalu selesai urusannya. Karena kau sudah merasa, meyakini, sudah sempurna itu menjadi sebuah pasangan. Nah, jadi kenapa? Karena masa lalu itu kalau dalam konteks taubat tidak untuk dicerita-ceritakan. Kalaupun orang menceritakan masa lalunya, sifatnya hanya dua. Satu mengambil hikmah, dua mengambil iktibar. Nah, dia satu mengambil hikmah, dua mengambil iktibar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu ekspektasi kepada eksternal. Kepada internal apa ekspektasinya? Kepada internal kita disuruh bertaubat secara kolektif. Tidak hanya lisan yang memberi isyarah terhadap rasa capek, rasa jenuh terhadap dosa, tapi kolektif Pak. Jadi kadang-kadang tubuh kita ini tidak seimbang antara hajat ruh yang ingin kembali ke jalan yang hak, tapi tubuh masih oleng. Apa ya oleng gitu? Tubuh ini masih gerasa-gerusu gitu. Ya. Makanya gimana? Semuanya ditaubatkan. Tangan disuruh taubat,
kaki disuruh taubat. Kenapa? Supaya kemampuannya bisa seimbang terhadap perjalanan apa yang dia kerjakan. Nah, lalu apalagi kata Allah? Wa qala ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini ada di dalam At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, taubatlah kau kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu terhindarnya seseorang dari hajat ingin kembali kepada dosanya. Itulah nasuha. Jadi terhindarnya seseorang dari hajat. Jadi kadang-kadang kita ini sama kayak orang berhenti merokok. Kalau ada orang perokok, ya, apalagi dia merokoknya aktif. Kalau baru 3 hari dia berhenti merokok, dianggapnya itu udah seperti 5 tahun itu. Udah 3 hari aku berhenti merokok ini. Bangga kali dia. Kenapa itu? Ekspektasinya masih tinggi. Makanya inilah di sini dilatih untuk merasa bahwa gini, kalau kau sudah berakad bahwa kau tidak mau pada urusan dosa itu lagi, maka akad itu azamkan kepada Allah. Disinilah letak kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ini tak akan mampu keluar dari dosa itu kalau Engkau tidak beri perlindungan dan bantuan kepada saya. Tidak mampu saya. Masih saya nikmati dosa itu, ya Allah. Tapi saya sudah merasa jenuh dengan dosa itu. Berilah saya kekuatan, ya, untuk saya bisa terhindar dari dosa itu. Jadi disinilah letak bahwa kita ini minta perlindungan kepada Allah. Ya. Makanya ada zikir itu, ya, la haula wala quwata illa billah. Itu zikir, Pak. Saya sarankan kepada kita semua, walaupun saya lihat kita ini masih muda-muda, zikir itu bukan hanya untuk orang tua, Pak. Zikir itu juga untuk orang yang waras amal dan akalnya. Jadi bukan hanya untuk orang tua. Harus ada zikir, Pak. Karena zikir itu memboboti ruh kita dan batin kita. Biarlah tubuh sengkleh penyakitan, tapi kalau ruh dan batin tidak penyakitan, insya Allah dia akan membackup sehatnya. Apa zikirnya? Terserah mau zikir apa. Tapi salah satu yang dihajatkan itu di dalam hadis, ya, kanzin min kunuzil jannah. Jadi ya Abdullah bin Qais, kata Rasul, maukah kau kutunjukkan satu amal yang amal itu sudah jadi simpanan di dalam surga dan dia sudah ada di dunia. Lalu dibilang oleh Abdullah bin Qais, ya, qala bala ya Rasulullah, maulah ya Rasul. Apa itu? Lalu Rasul mengatakan la haula wala quwata illa billah. Rawahul Bukhari. Jadi apa itu makna la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Engkau, ya Allah. Haula itu daya. Daya itu tidak materi tapi immateri. Handphone ini namanya smartphone, ya kan? Cerdas dia, Pak. Semua bahasa dia ada. Ya, kalau dulu masa-masa bapak-bapak mungkin SD, SMP, kalau mau lihat terjemah bahasa Inggris harus punya buku kamus bahasa Inggris. Cek dulu makan malam apa bahasa Inggrisnya. Sekarang di sini ada, Pak. Asal manusia yang ngomong pasti bisa. Cuman omongan binatang aja dia nggak bisa terjemahin. Cerdas dia handphone ini. Tapi kecerdasan handphone ini bergantung kepada siapa, Pak? Kepada baterai. Baterai itu apa? Haula, daya. Kalau saya lagi marah sama handphone saya bisa bilang, gondok kali aku sama kau. Nggak kucar kau dulu 3 hari ini, ya. Biar tahu kau bagaimana rasanya mati itu. Itulah haula, Pak. Jadi hilang kecerdasan manusia, kehebatan manusia, kalau Allah tarik daya dari kita. Daya itu apa? Daya itu semangat, optimisme, husnuzon, baik sangka, sabar. Jadi sabar itu termasuk daya, Pak. Ya, sabar itu termasuk daya. Kalau Allah tarik rasa sabar dari diri kita, banyak ini yang kolaps ini hidup ini. Ya, cerita-cerita yang agak rewind saja. Awak masuk ke parkiran di satu supermarket, dia nggak ada. Begitu awak mundur, tiba-tiba dia sudah ada. Apakah itu tukang parkir? Gondok nggak? Gedek nggak? Gedek lah. Tadi aku masuk kau nggak ada, begitu aku keluar kau ada. Marah, ya kan? Nggak mau kita kasih, kita buka, bang parkirnya nggak mau aku, kenapa rupanya? Oh, pas
Udah lagi mabuk dia. Pang sekali dipukulkannya. Berantam keluar, ambil linggis, pumpang, datang pula. Orang ramai segala macam, masuk ke polsek, masuk ke pengadilan, masuk. Panjang toh. Habis uang 50-an juta. Melewati mengurus itu 1 tahun. Hanya gara-gara 3.000 paling uang parkir. Kenapa? Kalau Allah hilangkan saja rasa sabar sedikit sama kita, hilang keperkasaan dan idealisme kita. Makanya jangan remeh-remeh kepada daya. Karena kalau Allah tiba-tiba hilangkan daya, semuanya rusak ini. Gitu kan? Itu kan ada artis yang menghajar bininya itu kan. Kenapa? Dia hilang daya. Wak Sambo itu juga begitu kejadiannya. Kenapa? Hilang sabar. Jadi oleh karenanya ngeri. Makanya jangan pernah remeh kepada rasa sabar, karena sabar itu haula. Begitu diberikan Allah kekuatan, ya udahlah. Sebenarnya gede kali ya dengan tukang parkir, tapi ya udahlah. Paling enggak baik sangka dia kepada rezeki Allah, enggak menyamun dia, tidak merampok dia, tidak mencuri dia. Muncul pikiran yang seperti itu, udahlah kasih aja lah. Keren enggak itu? Keren, walaupun kita lagi gede, tidak ada masalah. Itu haula, baik sangka. Makanya kepada orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rezeki, dengan jumlah rezeki atau jumlah harta yang minimalis, tapi dia tetap menelusuri perjalanan hidupnya di muka bumi ini, di panas terik matahari, di hujan yang sangat deras. Kenapa? Karena Allah masih kasih kepada dirinya daya. Apa dayanya? Semangat, husnuzon, optimisme bahwa ada rezeki yang akan mengalir di setiap langkah. Jadi enggak bisa remeh-remeh. Makanya ketika itu bilang la haula wala quwata, ya Allah, Kau yang berikan daya kepada saya atas semua hidup saya. Ya kan? Wala quwata. Quwata itu ekspektasinya apa? Quwata itu ekspektasinya jasmani, Pak. Makanya orang-orang yang diberi kekuatan dan power tadi, kalau contohnya handphone, maka quwata itu adalah kecerdasan handphone. Itulah quwata. Kemampuan kita berada dalam kesempurnaan meski kita di tempat yang banyak sekali ombaknya. Nah, itu adalah quwat. Illa billah. Kecuali hanya Allah yang memberi daya dan kekuatan. Nah, supaya zikir ini menjadi menarik di kepala kita semua, ya, menjelang di 30 menit ini, kita lihat kenapa di situ kalimatnya la. La itu artinya apa? Tidak. Kalau mau diberi pendekatan yang lebih kritis secara semantik, zikir ini semi negatif. Kenapa? Karena bunyinya begini, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan Engkau ya Allah. Gitu kira-kira tahu? Kalau begini bisa nggak? Ya Allah, dayaku dan kekuatanku hanya denganmu. Itu justru lebih positif. Tapi kenapa zikir itu diajarkan oleh Rasul? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Itu harus dipertanyakan, Pak. Jawabannya karena daya itu ada. Ada daya itu, ini dia. Ini saya diberi air mineral. Lalu saya bilang, tolong jangan ada air mineral. Berarti air mineral ini harus disingkirkan. Inilah makna la haula. Manusia itu merasa punya daya. Sehingga dia diajarkan oleh Rasul, hei manusia yang merasa punya daya, dayamu nggak ada. Dayamu nggak ada. Makanya dia bilang, lah, kita ini kan terlalu percaya diri punya daya. Padahal daya kita ini yang kelola Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak semuanya hancur-hancuran. Lalu yang kedua, wala quwata. Kenapa juga tidak ada kekuatan? Karena manusia merasa punya kekuatan. Maka disuruh disingkirkan. Illa itu apa artinya? Kecuali. Kalau ada kecuali, berarti ada choice. 1, 2, 3. Ya Allah, saya tidak punya daya. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan. Kecuali, mana choice-mu? Allah, pekerjaan misalnya, harta, apa. Kepada siapa kau bergantung daya? Makanya di sana disuruh illa billah. Begitu kau sebut illa billah, maka ini engkau harus singkirkan.
generik dari la haula wala quwata illa billah. Maka begitu engkau berzikir la haula wala quwata illa billah, khawatir engkau miskin gara-gara pekerjaan tidak sempurna, singkirkan. Khawatir tidak menjadi orang hebat, singkirkan. Khawatir engkau anakmu tidak menjadi orang kuat, singkirkan. Kenapa? Karena engkau sudah mengatakan illa. Itu kira-kira. Jadi kemampuan menyingkirkan itulah akhirnya prinsip tauhid kita itu tinggi. Disinilah letak nanti keperkasaannya seorang mukmin itu yang selalu kita sebut. Makanya nggak ada orang Pak yang berhasil meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu mustahil hukumnya pada orang-orang mukmin, mustahil. Mustahil hukumnya. Secapek apapun kau, sepenat apapun hidupmu, sesulit apapun bebanmu, segembira apapun kau, gak berhasil kau meninggalkan sholat. Kenapa? Karena akadmu sudah jelas tadi. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan tentang mau cari untung dunia. Untung dunia ini sedikit. Nah, banyak untung dunia. Untung dunia ini kalau bahasa orang Medan lepas-lepas makan aja. Percaya nggak, Pak? Iya. Lagi selera makan beli makan, lagi selera beli tas baru, sampai di situ-situ aja. Gak ada yang lain. Sisanya apa? Sisanya adalah kemampuan bagaimana mengumpul semua yang sudah kita kerjakan di muka bumi ini. Harus ada aksesnya kepada amal, kepada nilai-nilai kebaikan yang dapat. Baik ya. Sedikit lagi kita kembali kemarin. Tadi kan kita bicara taubatan nasuha. Maka bagaimana mengukur daripada taubatan nasuha itu? Pertama, dia tidak gembira dengan dosa masa lalu. Yang kedua, dia berakad kepada Allah bahwa dia akan berusaha sedaya mampunya untuk tidak lagi terjebak pada dosa yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, dia mengalpakan diri untuk berada di ruang dosa itu. Jadi di nomor 3 ini sebenarnya ada kualifikasinya, Pak. 1, orang yang menghindarkan diri dari dosa. Kenapa kau nggak mau ke sana? Aduh, kalau ke sana aku jumpa pula dia nanti mabuk lagi aku. Itu kawan itu mabuk itu sana. Jadi dia menghindarkan diri dari dosa. Nggak apa-apa, itu harus dikerjakan. Kalau level kita masih kecil. Yang kedua, baru Allah kasih kepada diri kita. Ini kalau Allah udah kasih, Pak, ini nikmat. Apa? Atas izin Allah dan ridha Allah, kita mampu membenci dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kalau kualitasnya sudah membenci, Pak, kalaupun kita berada di zona yang dulu, insya Allah tidak tersentuh kita lagi. Terjebak dia dengan kawan-kawan yang tukang mabuk, insya Allah setetes pun tidak dia minum. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kekuatan kepada dirinya untuk membenci dosa. Tapi kadang-kadang kualitas taubat kita belum sampai di situ. Kalau sornya sor kali ya, Wak, ya kan? Cuman harus dihindari. Nah, nggak apa-apa, menghindari dulu. Jadi sampai ada anekdot begini, ya, tapi disyairkan oleh seorang sufi di zaman klasik. Kalau diterjemahkan begini, wahai engkau orang baik yang banyak amal, jangan sering-sering engkau tidur, karena jika engkau tidur, engkau akan mengurangi amal baikmu. Wahai engkau orang jahat, gitu, yang setiap hari waktumu kau isi dengan dosa dan kemaksiatan, sering-seringlah kau tidur. Paling tidak tidurmu itu mengurangi dosamu. Coba sampai begitu ngeyelnya syair itu, Pak. Makanya disebut. Ada pernah orang nanya kepada saya waktu bulan Ramadan, Ustaz, apa hukumnya tidur lama-lama di bulan Ramadan? Saya tanya, kau orang baik atau orang jahat? Saya orang agak lama dia jawab, Pak. Berarti kau orang jahat, saya bilang. Kalau orang jahat sering-sering aja tidur, saya bilang. Kenapa? Karena orang tidur itu mematikan tabiat. Tabiat apa? Ya terserah tabiat apa. Ya. Sehingga akhirnya kita bisa melihat di mana ruang-ruang kemanfaatan atau kebaikan atau amal soleh yang bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, silahkan kalau masih ada waktu tanya jawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.